Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahma Rahimah. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini melalui video ini saya akan menjabarkan jawaban dari ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Hukum Perbandingan. Di mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum Eropa kontinental atau City Law. Sistem hukum Eropa kontinental atau City Law merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum, dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Untuk yang 1B, sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Untuk yang 1C yang dimaksud dengan sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang digunakan di sebagian besar negara-negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan ideologi Marxis-Leninis. Untuk yang 1D, apa yang dimaksud dengan sistem hukum adat? Sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Untuk yang 1C, yang dimaksud dengan sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Untuk soal nomor 2, di mana pertanyaannya jelaskan mengapa sistem hukum common law dianggap tidak mempunyai kepastian hukum yang tepat. Apakah ruang lingkup pengkajian dan perbandingan hukum tersebut? Jelaskan. Oke, untuk jawaban saya, sistem hukum common law merupakan sebuah sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi melalui penalaran logis. Tradisi common law yang biasanya diidentifikasikan dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya mengapa dalam perkembangan sistem hukum di dunia dapat memunculkan sistem hukum baru yang dikenal dengan sistem hukum hibrida? Jelaskan. Oke, untuk jawaban yang nomor 3, sistem hukum hibrida adalah hukum yang lahir dari campuran antara 3 basis sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa. Hukum hibrah lahir karena adanya pengaruh kuat dari berbagai sistem hukum yang terlebih dahulu dikenal dan digunakan sebelumnya. Di Indonesia sendiri di masa penjajahan pengaruh hukum berada sangat kuat. Namun sebelum masa penjajahan Belanda, pengaruh hukum adat dan hukum Islam sudah sedemikian kuat. Belakangan yang semakin tergeser adalah basis hukum adat. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan hubungan antara perbandingan hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara. Jawaban saya, ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara memiliki hubungan karena antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki persamaan ataupun perbedaan. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan perihal asas strict liability yang diberlakukan di Indonesia dan Inggris. Jawaban saya, konsep dari asas strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan. Konsep ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menunjuk pertanggungjawaban pidana. Oke, sekian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah hukum perbandingan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.